Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Media Edukasi SDIT Raudatul Jannah. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bersama dengan Bu Ade lagi dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang hubungan antar garis. Silahkan kalian menonton video ini ya. Hubungan antar garis. Apakah itu garis? Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Garis itu ada garis lurus, sinar garis, segmen garis, garis vertikal, dan garis horizontal. Garis lurus adalah garis yang memanjang tidak terbatas di kedua ujungnya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi, di sebelah kanan dan kiri garis tersebut ada tanda panah. Artinya, garis tersebut bisa diteruskan ke kanan atau ke kiri tak terhingga. Contohnya, misalkan kita tuliskan A dan B di ujung-ujungnya, maka bisa kita tuliskan bahwa ini adalah garis AB atau dapat ditulis dengan AB dengan tanda panah di atas garisnya. Sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga. Contohnya, kita punya satu titik, kemudian titik ini bisa kita tarik garis kemana saja. Misalkan ke kiri ataupun ke kanan. Jadi, salah satu ujungnya yaitu menuju ke arah tak hingga. Bisa kita teruskan ke salah satu ujungnya. Kalau di gambar ini, kita bisa meneruskan ke kanan sampai tak hingga. Kemudian, misalkan kita berikan huruf di ujung-ujungnya yaitu A dan B, maka ini bisa kita sebut sebagai sinar garis AB atau dapat ditulis dengan AB dengan di atasnya tanda panah ke satu arah. Arah panah tersebut sesuai dengan gambar. Pada gambar, titik awal yaitu titik A, sedangkan ujung lainnya yang menuju ke arah tak hingga titik B, sehingga arah panahnya ke arah B. Segmen garis atau ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua buah titik. Jadi, misalkan kita memiliki dua buah titik, maka kita bisa menarik garis di antara dua titik tersebut. Kemudian, kita berikan huruf di kedua ujungnya. Maka, ini bisa kita tuliskan sebagai ruas garis AB atau dapat ditulis AB dengan garis di atasnya tanpa tanda panah. Kemudian, selain ketiga jenis tersebut, ada yang namanya garis vertikal. Garis vertikal itu biasa disebut juga dengan garis tegak. Contohnya yaitu seperti ini, jadi tegak ke atas. Jadi, arah vertikal itu berdiri ya. Sedangkan satu lagi yaitu ada garis horizontal, biasa kita sebut dengan garis mendatar. Contohnya adalah seperti ini. Jadi, kalau horizontal itu mendatar, sedangkan vertikal tegak. Selanjutnya, hubungan antar garis. Hubungan antar garis yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga. Garis yang saling sejajar dinotasikan dengan simbol garis miring 2. Contohnya di sini, misalkan kita memiliki garis P, kemudian ada garis Q. Jika kita perpanjang di kedua ujung garis-garis tersebut, maka mereka tidak akan berpotongan. Jadi bisa kita lihat bahwa kemiringan dari dua garis tersebut sama. Sehingga bisa kita tulis bahwa garis P dan Q merupakan dua garis yang sejajar. Contoh lainnya lagi yaitu di sini ada misalkan kita punya garis AB dan garis CD. Jika kita perpanjang terus-menerus, maka mereka tidak akan berpotongan. Karena kemiringan dari garis AB dan garis CD ini sama. Bisa kita tulis garis AB sejajar garis CD. Contoh lainnya di sini kita miliki PQ. PQ ini garisnya mendatar sehingga jika kita ingin membuat garis yang sejajar dengan PQ, maka buat pula garis yang mendatar. Contohnya adalah RS. Maka garis PQ sejajar dengan garis RS. Ingat ya, garis sejajar itu
itu tidak akan pernah berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga. Jadi, kemiringan dari garis-garis tersebut itu sama. Selanjutnya yaitu garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Contohnya yaitu misalkan kita memiliki garis M, maka jika ingin berpotongan kita harus membuat garis yang tidak sama kemiringannya. Misalkan seperti ini, ada garis N. Garis M dan garis N ini adalah dua garis yang berpotongan. Di sini berpotongannya misalkan kita kasih titik O, maka titik O adalah titik potongnya. Dua garis dikatakan berpotongan tegak lurus apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan membentuk sudut 90 derajat. Nah, garis yang berpotongan tegak lurus dinotasikan dengan simbol seperti itu, ya. Contohnya di sini, misalkan kita memiliki sebuah garis K. Garis K ini adalah garis vertikal, sehingga jika kita ingin membuat garis yang berpotongan tegak lurus dengan garis K, maka kita buat garis yang mendatar. Ini adalah garis L. Nah, perpotongan garis K dan garis L ini membentuk sudut 90 derajat, sehingga garis K dan garis L berpotongan tegak lurus. Garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Garis saling berimpit terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Contohnya di sini, misalkan kita memiliki garis M, garis ini mendatar, maka jika kita ingin mendapatkan dua titik persekutuan atau dua titik potong, maka kita harus membuat garis yang sama. Seperti yang merah ini, garis N. Di sini M dan N adalah garis yang berhimpit sehingga hanya terlihat satu garis saja. Jika warna garisnya sama, maka tidak akan terlihat ada dua garis. Tapi karena di sini kita menggunakan dua warna yang berbeda sehingga terlihat ada dua garis, ya. Jadi pada dasarnya dua garis yang berimpit itu akan terlihat sebagai satu garis saja. Bagaimana semuanya? Apa kalian sudah mengerti? Jika belum, kalian bisa mengulangi video ini lagi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat dan ceria!